Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, warta.com dan berada di depan gedung DPR RI telah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu.
dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap pengalihan pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro angket, sementara masa aksi yang menolak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai macam mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak sang Mahkamah Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada salam dari para guru. Saya musik dulu. ini para massa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menyuarakan adanya Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang bernama Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang dolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. massa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa wahai saudaraku. kebutuhan Wakil untuk nanti mau kapan sampai kapan? Palestina sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh Palestina lagi antara mereka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU, Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri sendiri. Sampai kapanpun kami akan berjuang
di negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan niatan itu adalah wakul jalan wajah wal batil, innal batila kana zahuqa. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saja yang terakhir, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan!
Mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI setelah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada masa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada masa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan gedung DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai matra. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak sang diktator agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara dari para guru. Saya musik dulu. ini para masa aksi di depan gedung DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita disebut Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakatnya ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk nanti. Mau kapan sampai kapan? Palestina sampai sekarang. Palestina
buktinya. Kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para jiranis Angkara Murka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU. Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah lakukan kriminalisasi. Sampai kapanpun kami akan berjuang di negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Kegiatan yang akan itu adalah wakul jalan wajah wajah innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan.
Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Jangan mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribuners.com dan berada di depan gedung DPR RI telah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat. Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai masa. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak sang diktator agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada salam dari para guru. Saya musik dulu. ini para massa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan Takbir. serangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditemukan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang bernama Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakatnya ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak pusing kamu semuanya.
Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. Masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. Uang diri untuk nanti, mau kapan sampai kapan? Palestina terus sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Pastikan kita itu, wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu, tangkap itu KPU, Jokowi, tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah wakil di negeri, sampai kapanpun kami akan berjuang di negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Teriakan yang itu adalah wakul jalan wajah wajah innal batila kana jahuko. Insya Allah kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan
Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribuners.com dan berada di depan gedung DPR RI telah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai macam mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak sang diktator agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibantu dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara dari para guru. Saya musik dulu. ini para massa aksi yang di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditemukan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect.
Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. Masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk negeri. Mau kapan sampai kapan? Palestina sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis Angkara Murka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu Kapolri, Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah wakul jalan wajah wajah innal batila kana jahuko. Insya Allah kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras.
Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribuners.com dan berada di depan gedung DPR RI telah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai masa. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak sang Mahkamah Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara dari para guru. Saya musik dulu.
Takbir. Serangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang bernama Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri. Wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk negeri. Mau kapan sampai kapan? Palestina sampai sekarang. Palestina buktinya. Kemudian Andalusia semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU. Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. baik Tribuners Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Teriakan yang itu adalah wakul jalan wajah wal batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi.
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner ya. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI telah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat. Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala badan intelijen negara berbagai matra. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak Sang Diktator Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan.
telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sahabat dari para guru. Saya musik dulu. Ini para masa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan Takbir. serangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dari beban berat dari orang yang beramal jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan seluruh rakyat. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk ganti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ingat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Masihkah kita hidup? Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU, Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. baik Tribuners, Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Teriakan yang itu adalah wakul jalan wajah batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner ya? Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI setelah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk yaitu telah memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri,
Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu, karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang, dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga berbagai matra mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak Sang Mahkamah Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sahabat dari para guru. Saya musik dulu. Ini para masa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita diberi Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan semua rakyat. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah berkata. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri di negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Uang diri untuk ganti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ingat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Masihkah kita hidup? Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU, Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang di negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya.
Baik Tribuners, Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah wakul jalan wajah batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dari Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia!
Jangan mereka bawa banner ya. Selamat siang Tribuners, dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com, dan berada di depan gedung DPR RI setelah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu, karena ada masa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada masa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan gedung DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai masa. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak sang Mahkamah Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibantu dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara dari para guru. Saya musik dulu. ini para masa aksi di depan gedung DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita diterima Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakatnya ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk nanti. Mau kapan sampai kapan? Palestina sampai sekarang.
Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis Angkara Murka. Pastikan kita Indo, wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu, tangkap itu KPU, Jokowi, tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah wakil demi sampai kapanpun kami akan berjuang di negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah wakul jalan wajah wajah innal batila kana jahuko. Insya Allah kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan.
Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Jangan mereka bawa banner ya. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI telah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil Kominfo membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat. Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai matra. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak Sang Diktator Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada para dari para guru. Saya musik dulu. Ini para massa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita diberi Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang bernama Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan seluruh rakyat. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya.
Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. Mas Aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Uang asli untuk nanti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ingat sampai sekarang. Palestina buktinya. Kemudian Andalusia. Semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Masihkah kita hidup? Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU. Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah lakukan demi sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Teriakan yang itu adalah wakul jalan wajah batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan
Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner ya? Selamat siang Tribuners, dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI setelah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat. Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai matra. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak sang Mahkamah Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sahabat dari para guru. Saya musik dulu. Ini para massa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal jongkol. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah
Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. Mas Aksi juga menyuarakan bagi Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk ganti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ingat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU untuk kami. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. baik Tribuners. Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah wakul jalan wajah batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras.
Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner ya? Selamat siang Tribuners, dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI telah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai matra. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak Sang Mahkamah Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sahabat dari para guru. Saya musik dulu.
masa aksi di depan gedung DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan seluruh rakyat. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk ganti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ingat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU untuk kami. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. baik Tribuners, Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah wakul jalan wajah wal-batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. diri. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya, pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita
Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner ya? Selamat siang Tribuners, dimanapun berada, saya Reza Putra, wartawan Tribunnews.com dan berada di depan gedung DPR RI telah aksi massa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI massa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat. Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala badan intelijen negara berbagai matra. Mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk menggentak Sang Diktator Agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan
non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Ini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak dari para guru. Saya musik dulu. Ini para masa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pamflet dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan seluruh rakyat. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan berjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zolim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk ganti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ingat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Pastikan kita hidup. Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU untuk kami. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rumah. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. baik Tribuners. Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah wakul jalan wajah batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik
Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya, pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Adili Jokowi! Mari kita lawan! Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi! Mari kita lawan patriarki, lawan! Kita lawan oligarki, lawan! Kita lawan kapitalis, lawan! Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia! Jangan mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, Tribuners.com dan berada di depan gedung DPR RI telah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komuter membacakan orasi dalam bentuk cerpen ataupun puisi. Untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, Sebelumnya aksi
massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu, karena ada massa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang, dan juga ada massa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan bergerak juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai macam mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak sang diktator agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak dari para guru. Saya musik dulu. ini para massa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakat tidak ada di sini sudah berekspek. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan berjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintahnya Jokowi yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. massa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. Andai saja wakaf diri untuk nanti, mau kapan sampai kapan? Palestina terlihat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis antara mereka. Masihkah kita hidup? Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU, Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya.
Baik Tribuners, Untuk itu kami mengajak sedikit semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah waktu jalan wajah batil, innal batila kana zahuqa. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat hidayah. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia.
Jangan Mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, Tribunnews.com, dan berada di depan gedung DPR RI setelah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komuter membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu, karena ada masa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada masa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di pojok DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara berbagai macam mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak sang diktator agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan telah berhasil dibagi dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sahabat dari para guru. Saya musik dulu. ini para masa aksi di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menyuarakan adanya tujuan Takbir. kecurangan dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan agar negara kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dari beban berat dari orang yang beramal Jokowi. audit forensik KPU Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. arogan Andai pemilu benar-benar jujur, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak bebas. Kami rakyat akan berjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau kita oleh pemimpin yang buruk rupa. Buruk pelaku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang membeli beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintahnya Jokowi yang aniaya. Tidak cukup kita hanya berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. masa aksi juga menyuarakan Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. kebutuhan Wakaf diri untuk nanti. Mau kapan sampai kapan? Palestina ternyata sampai sekarang. Palestina
Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis Angkara Murka. Masihkah kita hidup? Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu, tangkap itu KPU untuk kami, tangkap semuanya mereka yang manipulasi suara rakyat dalam begini rupa. Sekali lagi, kami sudah lakukan demi sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka semuanya. Baik, Tribuners, Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Tinggalkan yang itu adalah waktu jalan aku wajah mulmatil, innal batila kana jahuko. Insya Allah, kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dari Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan. Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan. Ratusan massa dari kaum perempuan menggeruduk Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 pagi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Jokowi diadili. Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret. Massa yang terdiri dari mahasiswi hingga kaum ibu berkumpul di depan kantor Bawaslu RI. Selanjutnya, mereka berjalan menuju lapangan Silang Monas yang berada di seberang Istana Kepresidenan.
Dalam aksinya, massa membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan, mulai dari desakan untuk mengadili Presiden Jokowi hingga protes mahalnya harga beras. Saat berjalan, massa mengumandangkan yel-yel dengan kompak. Yel-yel itu berisi permintaan agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas merosotnya demokrasi dan perekonomian Indonesia. Adili Jokowi. Mari kita lawan patriarki, lawan. Kita lawan oligarki, lawan. Kita lawan kapitalis, lawan. Kita lawan demokrasi yang bobrok karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun. Hidup perempuan Indonesia. Jangan Mereka bawa banner. Selamat siang Tribuners. Dimanapun berada, saya Reza Putra, Tribuners.com, dan berada di depan gedung DPR RI telah masih masa terkait pemilu curang atau pro hak angket. Di depan gedung DPR RI masa masih terus datang. Jumlahnya tidak sebanyak beberapa aksi yang lalu begitu. Dan orator sudah berada di mobil komunikasi membacakan orasi dalam bentuk Dia juga memerintahkan kepala cerpen ataupun puisi untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, Sebelumnya aksi massa di depan gedung DPR RI ini mengalami semacam keunikan begitu, karena ada masa aksi yang pro terhadap hak angket pemilu curang dan juga ada masa aksi yang menolak hak angket terkait pemilu curang. Dan masa aksi yang pro hak angket, sementara masa aksi yang menolak hak angket tampaknya belum datang, tapi kita belum dapat informasi apakah masa aksi yang menolak hak angket akan datang dan beras juga di depan DPR atau tidak. Kita akan mendekat ke beberapa masa yang membawa banner-banner dan juga dengan kepala-kepala badan intelijen negara, berbagai matra, mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah pimpinan orang dalam untuk mengentak sang diktator agung agar mau membagi konsesi dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan, telah berhasil dibagi dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara dari para guru.